Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pencernaan manusia. Tahukah anak-anak bahwa energi yang kita butuhkan berasal dari makanan? Makanan yang kita makan akan menjadi bahan bakar bagi tubuh kita. Tubuh kita tidak dapat menggunakan makanan dalam bentuk utuh untuk kita telan. Sistem pencernaan menggunakan proses mekanis seperti mengunyah dan proses kimiawi atau enzimatis untuk menghancurkan makanan menjadi serpihan-serpihan yang semakin mengecil. Nah, sekarang organ-organ tubuh yang berperan dalam sistem pencernaan. Ada 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Ini bagian-bagiannya. Di sini ada mulut, di bagian kerongkongan, bagian lambung, di sini ada usus halus, usus besar, dan anus. Mari kita simak selanjutnya. Organ mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi pada gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi pada air liur yang mengeluarkan enzim amilase. 2. Kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada hidung. Ini anak ya, gambarnya. Selanjutnya, organ lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan mekanik dan kimiawi loh. Nah, pencernaan mekanik terjadi pada dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu berada pada getah lambung yang terdiri dari air, asam lambung, enzim renin, pepsin, dan lipase. Asam klorida pada lambung berfungsi untuk membunuh kuman yang ada di dalam makanan yang akan kita makan. Beginilah bagian lambung di dalam tubuh kita. Selanjutnya, organ usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Hati dan pankreas menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi di usus halus. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu membuat molekul lemak dapat larut, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus terdiri 3 bagian, yaitu duodenum atau yang disebut usus 12 jari, jejunum atau yang disebut usus kosong, dan ileum yang disebut dengan usus penyerapan. Beginilah bagian usus halus. Terdiri dari 3 macam tadi ya. Selanjutnya, organ usus besar. Makanan yang tidak diserap usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar dibagi menjadi 3, yaitu ada sekum, kolon, dan rektum. Sekum menerima buangan dari usus halus. Usus besar tidak mengandung enzim pencernaan. Usus besar berfungsi menyerap air.
Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Bakteri juga menghasilkan gas yang berbau busuk yang berasal dari belerang. Gas ini akan keluar melalui flatulensi atau yang disebut dengan buang angin atau kentut ya. Di dalam rektum, limbah padat atau tinja akan disimpan. Jika rektum sudah penuh, maka akan timbul rasa ingin buang angin. Inilah bagian usus besar. Selanjutnya, bagian anus. Rektum bermuara pada anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus. Otot yang menyusun anus adalah otot polos dan otot lurik. Inilah bagian anus dalam tubuh kita. Evaluasi, anak-anak bisa berlatih pada soal berikut. Seperti biasa ya. Jawaban dikirim ke ibu. Alhamdulillah. Syukron. Wassalamualaikum. Terima kasih ya sudah menyimak materi hari ini.